Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindu lawatan Tuhan. Kami rindu jamahan Tuhan. Kami sia-sia tanpa hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengar dan melakukannya. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Ya, senang sekali pada hari ini kita boleh bersama-sama mengakhiri tahun 2022. Ya, puji Tuhan. Pertolongan Tuhan sungguh luar biasa buat kita semua. Nah, saudara, saya tidak menyampaikan sesuatu yang baru, ya, tetapi sesuatu yang sudah pernah bersama-sama kita renungkan, kita pelajari dan kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, saudara. Karena saya melihat bahwa firman Tuhan ini sangat penting bagi kita, saudara. Firman Tuhan ini sangat penting bagi kita di dalam kita memasuki tahun 2023. Ya, di dalam kita memasuki tahun 2023 ini kita memerlukan pimpinan Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Oleh sebab itu saya menyampaikan satu khotbah, yaitu hidup intim dengan Roh Kudus. Ya, hidup intim dengan Roh Kudus. Ya, saudara, hidup intim dengan Roh Kudus, saudara. Kita saat ini adalah sedang hidup di dalam era Roh Kudus, di masa Roh Kudus. Ya, kita hidup di masa Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu juga pernah saya sampaikan bahwa saya selalu mengingatkan kita ini saat ini hidup di masa Roh Kudus, sehingga kita harus intim hidup dengan Roh Kudus. Ya, kita harus hidup intim dengan Roh Kudus. Ya, slide-nya silahkan ya, diikuti ya. Kita harus hidup intim dengan Roh Kudus. Dan sangat disayangkan, saudara, kalau kita anak-anak Tuhan tidak hidup intim dengan Roh Kudus, tidak karib dengan Roh Kudus. Karena kita hidup di dalam masa Roh Kudus, saudara. Ya, kalau dulu masa di dalam perjanjian lama, ya, Allah Bapa, ya, nanti di bagian yang pertama kita akan melihat lebih dalam lagi, saudara. Ya, kita masuk saja di bagian pertama. Kita hidup di masa Roh Kudus. Sekali lagi saya ingin tekankan, kita hidup di masa Roh Kudus. Tolong perhatikan ke sini semua ya. Ya, perhatikan ke sini semua. Saudara tidak usah buka HP ya. Di sini sudah ada nanti ya, tidak usah buka HP. Ayat firman ada, PowerPoint-nya juga ada di sini ya. Jadi saudara bisa perhatikan dengan baik-baik, karena ini merupakan pesan di kita mengakhiri tahun 2022, saudara. Kita akan memasuki tahun 2023. Ya, secara manusia dikatakan akan mengalami hal yang sulit. Tetapi kita percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam diri kita, dan itulah yang memampukan kita, yang dapat menolong kita di dalam memasuki tahun 2023 yang orang dunia bilang masa yang lebih sulit. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, saudara, bagian yang pertama, kita hidup di masa Roh Kudus, saudara. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7, Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, Yesus pergi naik ke surga, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, dia akan mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Oleh sebab itu saya katakan, kita ini hidup di masa Roh Kudus, saudara. Kalau dulu dalam perjanjian lama, ya, ada masa Bapa atau Allah Bapa, ya, mereka tinggal di atas, sepertinya begitu kan. Pada waktu Musa bertemu dengan Allah, sekali-kali dia bertemu. Saya sudah pernah sampaikan juga ya. Kemudian kalau di dalam masa anak atau Yesus pada waktu ada di dalam dunia 2000 tahun yang lalu, dia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Murid-muridnya mungkin bisa di sebelahnya, bisa di depannya, bisa bersama-sama, saudara.
Dan bahkan ada yang dikatakan murid-muridnya menyandarkan kepalanya di bahunya Yesus, saudara. Tetapi saudara perlu tahu, saudara, ini sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa bagi kita. Kita saat ini hidup di masa Roh Kudus, di mana bukan di atas, ya Allah bukan di atas, Allah bukan di samping kita, bukan di depan kita, tetapi Dia tinggal di dalam diri kita, saudara. Coba pegang dada saudara. Dia tinggal di dalam kita. Pegang dada saudara ya. Dia ada bersama-sama dengan kita di dalam diri kita. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Hanya sayangnya banyak anak-anak Tuhan yang ini menganggap hal yang biasa-biasa saja. Menganggap ini sesuatu hal yang biasa. Padahal sesungguhnya kalau saudara mengerti kebenaran ini, saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Karena Roh Kudus menyatu dengan kita. Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita, menyatu dengan kita. Ini sesuatu yang indah, saudara. Dan saudara, orang-orang dunia tentunya tidak memiliki karena mereka tidak percaya tentang hal itu. Bahkan kalau saya boleh katakan, para rasul, saudara, kalau melihat kita saat ini yang tinggal saat ini, sebenarnya mereka iri, saudara, melihat kita. Karena kita begitu menyatu dengan Roh Kudus, Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Mari saudara, kita harus mengerti, saudara, tentang hal ini, dan kita mau menghormati keberadaan Roh Kudus. Kita mau menghargai keberadaan Roh Kudus, supaya di dalam memasuki tahun-tahun yang sulit, saudara, kita pasti akan berkemenangan bersama dengan Roh Kudus. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Karena Roh Kudus adalah roh yang dahsyat, saudara, roh yang luar biasa. Ini tergantung daripada kita semua bagaimana kita meresponi keberadaan Roh Kudus. Kalau saudara menganggap Roh Kudus adalah roh yang biasa-biasa saja di dalam diri saudara, maka ya terjadi biasa-biasa saja, saudara. Tetapi jika saudara menghormati, menghargai keberadaan Roh Kudus dan menyambut kebersamaan Roh Kudus, kesatuan Roh Kudus dalam diri saudara, itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam diri saudara. Amin, saudara. Ini yang harus dikejar anak-anak Tuhan. Ini yang harus dicari oleh anak-anak Tuhan. Bagaimana supaya saya bisa intim dengan Roh Kudus, bagaimana supaya saya bisa hidup karib dengan Roh Kudus. Ini yang perlu dicari, saudara, anak-anak Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Sehingga saudara tidak perlu takut di dalam menghadapi apapun di dalam dunia ini, kalau saudara benar-benar mengerti keberadaan Roh Kudus di dalam diri saudara, dan saudara benar-benar menghormati keberadaan Roh Kudus. Saudara, mari kita lihat bagian yang kedua, janji Roh Kudus bagi kita, saudara. Janji Roh Kudus bagi kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia. Dunia, orang-orang yang belum percaya Yesus. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia, Roh Kudus, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oh, haleluya, puji nama Tuhan. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Juga di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 di sana dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kudus yang sudah datang dan tinggal di dalam diri kita, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Wah, dahsyat, saudara. Dia akan memimpin saudara di dalam seluruh kebenaran. Jadi kita anak-anak Tuhan tinggal nurut saja, tinggal mengikuti saja pimpinan Roh Kudus, pimpinan Roh kebenaran di dalam diri kita, karena Dia berjanji bahwa Dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia berjanji akan menyertai kita selama-lamanya, saudara. Bukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja, bukan pada saat-saat tertentu saja, tetapi Dia akan menyertai saudara selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Dan Dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Tadi dikatakan
ya, seorang penolong yang lain. Dia adalah roh penolong, Roh Kudus dia adalah roh penolong yang tentunya selalu siap untuk menolong saudara, selalu siap untuk menolong kita, baik di dalam segala permasalahan apapun juga, saudara. Dia siap untuk menolong saudara. Jadi anak-anak Tuhan di dalam memasuki tahun 2023, ingat bahwa ada roh penolong di dalam diri kita, ada roh kebenaran yang memimpin kita. Itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, saudara. Dia siap menolong saudara melewati masa krisis, baik krisis energi, ya, krisis pangan, krisis ekonomi, krisis kesehatan, ya. Dia akan menolong kita. Amin, saudara. Haleluya. Dunia tidak mengenal dia karena dia tidak percaya, saudara. Tetapi bersyukurlah jika saudara percaya tentang roh kebenaran, roh penolong, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itu. Dia juga adalah roh penghibur. Saya sangat-sangat sering saya menyampaikan tentang hal ini, saudara. Di mana saja saya selalu selipkan ini, saya tekankan. Karena saya sedih, saudara, kalau melihat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang selalu di dalam kekalahan, di dalam kelemahan, di dalam keloyoan. Saudara, saya sedih, saudara. Di mana roh itu? Di mana Roh Kudus itu? Di mana roh penolong itu? Di mana roh penghibur itu? Apalagi kalau saya melihat ada anak-anak Tuhan yang stres sampai depresi. Di mana Roh Kudusnya? Di mana roh penghibur itu, saudara? Ini perlu dipertanyakan, saudara. Oh, haleluya. Anak-anak Tuhan harus selalu sukacita, saudara. Damai sejahtera Allah senantiasa dilimpahkan bagi kita orang yang percaya pada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Kalau mungkin saat ini saudara tidak mengalami damai sejahtera, tidak mengalami sukacita, saudara perlu terus bersekutu intim dengan Roh Kudus, supaya dia akan memenuhi saudara dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita hidup intim dengan Roh Kudus, kita akan benar-benar menjadi orang-orang Kristen yang merdeka, saudara. Ya, disakiti hati mudah mengampuni. Ya, mengasihi orang lain mudah mengasihi. Wah, indah sekali, saudara. Indah sekali. Indah sekali. Tidak ada kepahitan, tidak ada sakit hati. Karena merdeka benar-benar, saudara. Karena Roh Kudus memimpin kita, menolong kita di dalam seluruh kebenaran. Pertanyaannya, apakah kita mau taat dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah saat kita disakiti hati dengan orang lain, apakah ada kejengkelan masih terus tinggal di dalam kita? Ada kepahitan di dalam diri kita, saudara. Kita harus tinggalkan semua itu, saudara. Kalau saudara masih terus tetap hidup di dalam kepahitan, sakit hati, saudara adalah orang Kristen yang paling menderita. Sekali lagi katakan, saudara masih di dalam hidup di dalam kepahitan, sakit hati, tidak bisa mengampuni, tidak bisa mengasihi. Saudara adalah orang Kristen yang paling malang, yang tinggal di kota Malang. Sakit hati saudara, sangat disayangkan, saudara. Kalau saudara masih ada kepahitan, sakit hati dengan seseorang, terlebih dengan saudara seiman, padahal firman Tuhan katakan mari kita berbuat baik kepada semua orang, terlebih terutama kepada saudara seiman. Nah, saudara, mari saudara, saya ingin mengajak, mari benar-benar tahun 2023 kita benar-benar merdeka. Katakan merdeka. Merdeka. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, saudara, saya percaya karena Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menolong kita, menghibur kita, memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Mari terus kejar, cari, saudara, sampai saudara mendapatkan Roh Kudus supaya dia benar-benar bisa menyatu di dalam hidup saudara, manunggal dengan kita. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, kalau kita tadi sudah melihat bagaimana Roh Kudus, saudara, dan bagaimana janjinya, dia menjadi penolong, penghibur, dan akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Bagian yang ketiga, bagaimana kita dapat intim dengan Roh Kudus.
Ini yang harus dicari saudara. Ini harus dikejar anak-anak Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa hidup intim dengan Roh Kudus. Dari hari ke hari hidup intim dengan Roh Kudus saudara. Haleluya. Firman Tuhan sudah sering sekali kita dengar bersama. Rasul Paulus sederhana sekali mengingatkan saudara. Rasul Paulus mengingatkan sederhana sekali. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau saudara ingin intim, ingin akrab, ingin karib dengan Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus saudara. Mari kita baca ayat yang tidak asing lagi. Di dalam dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Janganlah kamu menyakiti hati Roh Kudus. Janganlah kamu mengecewakan Roh Kudus. Jangan saudara. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara, kemudian juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, 1 Tesalonika 5 ayat 19, sangat sederhana sekali. Ya, Rasul Paulus mengingatkan pada kita, janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Jangan dia menjadi padam, tidak menyala-nyala, tidak berkobar-kobar di dalam hidup saudara. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang hidup di dalam kita saudara. Dia itu pribadi saudara yang bisa merasakan berduka, bisa merasakan sedih saudara. Saat anak-anak Tuhan tidak menjaga perkataannya, tidak menjaga perbuatannya, tidak menjaga hubungannya dengan orang lain saudara, menyakiti orang lain saudara, mengecewakan, itu akan mendukakan Roh Kudus. Mendukakan Roh Kudus. Saya harap saudara tidak perlu saya rinci bagaimana kita mendukakan Roh Kudus. Kalau perkataan kita menyakiti, ya, orang lain menyakiti hati Tuhan, itu sudah mendukakan Roh Kudus. Mari saudara kita jaga perkataan kita. Kalau tindakan kita saudara, ya, perbuatan kita menyakiti Roh Kudus, itu akan mendukakan Roh Kudus. Nah, kalau kita sering mendukakan Roh Kudus saudara, bagaimana dia bisa berkarya di dalam hidup saudara? Bagaimana dia bisa bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita kalau kita sering mendukakan Roh Kudus. Tetapi sebaliknya, kalau kita selalu menyenangkan hati Roh Kudus, selalu menyukakan Roh Kudus, maka saudara tidak usah diminta, dia akan menolong saudara. Amin saudara. Tidak usah diminta, dia akan menghibur saudara. Wah, ini yang harus kita cari saudara. Ini harus kita kejar sampai kita benar-benar bisa mendapatkan, sehingga hidup kita bukan berjalan sendiri, tetapi berjalan benar-benar di dalam pimpinan Roh Kudus saudara. Haleluya. Sekali lagi saudara, biar orang dunia berkata apapun tentang tahun 2023, tetapi percayalah, di saat kita hidup intim dengan Roh Kudus, di saat kita berjalan dengan Roh Kudus, tidak mendukakan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita senantiasa. Amin. Dan jangan memadamkan roh. Jangan memadamkan roh. Beberapa waktu yang lalu, ya, saya makan sama El di sebuah tempat makan. Ya, tiba-tiba ada tukang koran datang. Ada tukang koran datang. Rupanya El ini hatinya tergerak, ya. Iba hatinya, dia menjelat tukang juga melihat tukang koran yang ya kasihan ya. Dia beli koran, saya tahu El itu gak suka baca koran. Dia beli koran satu ya, terus dia uangnya gak tahu 20.000 atau 50.000 ya. 50.000 ya, uangnya 50.000. Dia bilang, udah Pak gak usah pakai, udah usah kembali. Wah, saya percaya Roh Kudus saudara. Saya percaya itu Roh Kudus yang menggerakkan dia. Sudah Pak gak usah kembali, bawa aja. Saudara, kalau Roh Kudus menggerakkan saudara untuk memberi, beri saudara, jangan ditahan. Itu tidak memadamkan Roh Kudus saudara. Kalau Roh Kudus menggerakkan saudara untuk bersaksi kepada seseorang, sampaikan saudara. Saya tadi cerita sama Bu Ari,
Ma, aku tadi pagi makan pecel. Langganan saya. Kalau rawon langganan saya di Bukarmiati sama Pak Mukiar. Tapi kalau pecel saya punya langganan saudara, ya di Comboran sana. Itu ibu itu sudah sering sekali ngobrol sama saya, ya sepintas-pintas. Tadi saya makan di sana saudara. Kemudian kok tumben sepi saudara. Sepi. Saya sudah mau ambil motor, sudah selesai kan, sudah mau pamit. Tapi Roh Kudus gerakkan, balik, kembali, mumpung sepi. Saya beritakan tentang kabar baik itu. Saya sampaikan tentang Yesus. Yang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah ibu percaya? Oh percaya, saya percaya. Apakah ibu mau menerima Yesus? Mau menerima. Oh puji Tuhan, saya bimbing untuk terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara. Saya percaya itu Roh Kudus yang menggerakkan saya. Dan saya tidak mau memadamkan Roh Kudus. Karena saya tidak mau saudara. Saya ingin Roh Kudus yang ada di dalam diri saya membuat saya bisa menyala-nyala melayani Tuhan. Berkobar-kobar melayani Tuhan saudara. Puji nama Tuhan. Di saat saya taat kepada Roh Kudus saudara. Oh itu tuaian yang sudah menguning saudara. Yang sudah siap dituai saudara. Terima Tuhan Yesus saudara. Jadi kalau Roh Kudus menggerakkan saudara untuk bersaksi saudara. Jangan ditahan, jangan ditunda. Kalau Roh Kudus menggerakkan saudara untuk beri saudara. Beri, jangan ditahan. Saya senang sama El ya, puji Tuhan. Terus kembangkan itu. Jangan padamkan Roh Kudus. Di saat kita terus tidak memadamkan Roh Kudus saudara, maka Roh itu akan membakar saudara, menggerakkan saudara untuk melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat bagi orang lain. Tidak harus selalu memberi uang ya. Kalau saudara digerakkan untuk mendoakan orang yang sakit, jangan ditunda saudara. Itu berarti Tuhan Roh Kudus sedang bekerja kepada saudara. Jangan dipadamkan. Kalau saudara sering memadamkan, maka saudara akan semakin padam. Tidak ada lagi api yang menyala-nyala di dalam diri kita. Saudara akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang bahkan loyo saudara. Tapi kalau saudara selalu tidak mau memadamkan Roh Kudus, maka dia akan membakar saudara. Amin saudara. Doa saya selalu, Tuhan bakar saya dengan api Roh Kudus-Mu. Bakar saya dengan api Roh Kudus. Karena saya tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Karena Roh Kudus adalah roh yang luar biasa saudara. Kalau kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, ya enggak usah ada Roh Kudus lah di dalam diri kita. Karena ada roh yang luar biasa di dalam diri saudara. Haleluya. Amin saudara. Amin. Saya berharap saudara, tahun 2023 saudara akan menjadi orang Kristen yang semakin berkobar-kobar. Amin. Semakin menyala-nyala di dalam melayani Tuhan, di dalam memberi, di dalam bersaksi, di dalam melakukan segala sesuatu yang memuliakan Tuhan. Maka dia akan bekerja dengan lebih dahsyat lagi dalam hidup saudara. Kalau Roh Kudus menggerakkan saudara, ampuni dia, ampuni saudara, jangan ditahan-tahan. Nanti saudara belum mengampuni, Tuhan datang. Apa yang terjadi saudara? Firman Tuhan katakan, jikalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Nah kalau Bapa di surga tidak mengampuni kita jadi apa saudara? Mari saudara, sekali lagi saya ingin ada satu perubahan. Ada satu perubahan di dalam tahun 2023. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena kita hidup bersama dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita harus hidup dalam bertekun, di dalam doa dan firman dan pujian penyembahan saudara. Ini menjadi gaya hidup kita anak-anak Tuhan. Jikalau saudara ingin hidup intim dengan Roh Kudus, saudara harus suka berdoa, suka merenungkan firman Tuhan, suka memuji dan menyembah Tuhan. Nah kalau di gereja saudara diajak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudara bungkam saja ya susah.
memuji Tuhan? Bagaimana saudara bisa hidup semakin intim dengan Roh Kudus? Lepaskan saja saudara. Pujian dan penyembahan yang kita berikan. Puji nama Tuhan. Saudara, dalam hal doa ya, bertekun di dalam doa, kita rencana tahun depan mulai tanggal 14 Januari kita setiap hari Sabtu akan ada doa dan puasa di tempat ini. Ya, jam 10 sampai jam 12 kita berdoa. Ya, berdoa untuk pelayanan hari Minggu, berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Dan saudara, kita akan juga berbuka puasa bersama-sama jam 12 di tempat ini. Saya berharap akan ada banyak yang datang. Akan ada banyak yang ikut saudara. Karena ini adalah kekuatan kita. Terlebih di dalam memasuki tahun 2023. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bagian yang terakhir saudara. Bagian yang keempat saudara. Kita akan berkemenangan bersama dengan Roh Kudus saudara. Kita akan berkemenangan bersama dengan Roh Kudus. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-4b di sana dikatakan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita tahu bahwa di dalam di sekitar kita ini ada banyak roh-roh saudara. Ya, roh kekhawatiran, roh sakit hati, roh takut, macam-macam roh saudara. Tetapi saudara, kita perlu mengetahui bahwa roh yang ada di dalam diri kita ini lebih besar daripada roh-roh apapun yang ada dalam dunia ini. Sehingga saudara tidak usah takut saudara. Ada roh yang besar yang menyertai kita. Di dalam Roma pasal 8 ayat 31 37 saudara, Roma 8 ayat 31 37, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tidak ada yang dapat melawan kita. Kita akan menjadi lebih daripada pemenang. Tuhan yang akan berperang melawan musuh-musuh kita. Oh, puji nama Tuhan saudara. Saat kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, saat kita mau dipimpin oleh roh kebenaran, maka roh yang lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini saudara, Dia akan melawan musuh-musuh kita. Dia akan melawan mereka yang memusuhi kita saudara. Ini sesuatu yang sangat dahsyat saudara. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Mari, saat saudara benar-benar hidup intim di dalam Roh Kudus, intim bersama Roh Kudus, maka kita akan memiliki roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Amin saudara. Mari buat komitmen kita semua kepada Tuhan. Tuhan, tahun 2023 saya mau lebih berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Saya mau memberikan yang terbaik. Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Amin saudara. Katakan kanan kiri saudara, kamu harus menjadi orang Kristen yang luar biasa. Ya, kamu harus menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kita harus menjadi orang Kristen yang luar biasa. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita adalah roh yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. W.L. Singer boleh masuk ke depan. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan, kami sudah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Sungguh kami bersyukur ada Roh Kudus, roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran itu yang tinggal menyertai kami. Tuhan, kami mau lebih intim dengan Engkau Tuhan, supaya Engkau akan berkarya, beracara lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun dunia mengatakan tahun 2023 adalah tahun yang sulit, namun kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan terberkati.